Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Jika teman-teman berada di dalam perjalanan untuk menemukan the next Hyperliquid yang merupakan salah satu altcoin dengan performa terbaik di cycle kali ini, maka mungkin video ini akan bisa membantu kalian semua dalam menemukan the next Hyperliquid. Kita bakalan bahas apa altcoinnya, apa dasarnya yang membuat saya merasa ada potensi dua altcoin bakalan saya mention di video hari ini menjadi the next Hyperliquid. Jadi langsung aja kita bahas apa aja altcoinnya dan kira-kira apakah ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah teman-teman, kita akan mulai dari Hyperliquid terlebih dahulu. Nah kenapa sih Hyperliquid itu bisa menjadi salah satu altcoin dengan performa yang bisa dikatakan salah satu yang paling baik di cycle kali ini? Karena selain usernya yang memang banyak, jadi banyak yang menggunakan DEX dari Hyperliquid untuk melakukan trading dalam jumlah yang besar, kita tahu usernya banyak, revenue yang dihasilkan, atau simpelnya, bahasa simpelnya, penghasilan dari Hyperliquid itu sendiri cukup besar. Tapi kalau hanya sampai di sana, tentunya menurut saya tidak akan membawa dampak yang terlalu signifikan sebenarnya ke harga token itu sendiri. Tetapi yang lebih membuat harga Hyperliquid itu terus bisa melawan arus, itu karena mereka terus melakukan buyback token mereka sendiri. Ini menjadi salah satu katalis penting untuk kita melihat Hyperliquid yang harganya terus mengalami kenaikan. Jadi dari waktu ke waktu kita melihat Hyperliquid itu nge-generate revenue yang sangat besar, dan sebagian revenue yang dihasilkan itu langsung dibelikan kembali ke dalam bentuk token mereka. Sehingga apa dampaknya? Harga dari Hyperliquid itu akan terus ditampung dan ada supportnya. Itu datang dari tim mereka sendiri. Tentunya selain daripada itu juga, orang-orang lain yang mengetahui hal tersebut atau para investor yang mengetahui bahwa buyback ini akan terus dilakukan dan angkanya cukup besar, maka biasanya akan berdampak baik ke harganya. Investor ini juga ikutan untuk membeli token Hyperliquid. Bahkan tidak jarang yang terus melakukan akumulasi meskipun harganya terus mengalami kenaikan. Itulah yang kemudian menjadi salah satu poin penting kenapa kita bisa melihat Hyperliquid menjadi salah satu top performer di cycle kali ini. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa, tapi kok Hyperliquid sekarang sudah market cap-nya tergolong cukup besar, hampir masuk ke top 10, kira-kira ada nggak sih altcoin lain yang memiliki karakteristik yang kurang lebih sama? Nah, itu yang kita coba cari di video hari ini, teman-teman. Nah, saya rasa saya menemukan ada dua altcoin yang mempunyai karakteristik yang kurang lebih sama dengan Hyperliquid, yang bakalan langsung aja kita mention. Tapi sebagai konteks dulu, teman-teman. Sekedar buyback program itu tidak akan langsung mempengaruhi harga token itu sendiri. Ada beberapa variabel lain yang akan dapat mempengaruhi apakah buyback program tersebut akan sukses untuk menaikkan harga tokennya atau tidak. Salah satunya adalah tentunya apakah memang itu ada usernya. Apakah altcoin itu memiliki utility yang kuat? Usernya ada nggak dulu? Kalau Hyperliquid kita tahu usernya memang sangat banyak. Orang memang senang aja untuk trading di sana. Sehingga mereka juga sebenarnya nggak terlalu memikirin apakah tokennya akan terus naik atau enggak. Tapi memang platformnya enak untuk digunakan dan mereka tradingnya di sana. Jadi usernya itu banyak. Revenue yang di-generate itu juga besar. Sehingga buyback programnya itu juga angkanya cukup besar. Nah, saya sampaikan tadi, kalau sekedar buyback program itu dijalankan, tapi platform itu nggak ada usernya, kemudian mereka nggak generate revenue, ya percuma gitu. Mereka memang buyback, tapi revenue-nya nggak ada. Mau belinya pakai apa dong? Kalaupun ada, kalau misalnya angkanya kecil, ya juga nggak bakalan berdampak terlalu signifikan pada harga tokennya. Jadi ada beberapa variabel yang juga perlu kita pertimbangkan sebelum kita menyatakan bahwa, wah kalau ini buyback berarti harga tokennya pasti naik. Karena sebenarnya altcoin yang menerapkan buyback program itu cukup banyak, teman-teman. Tapi tidak banyak yang performanya sebagus Hyperliquid. Nah, itu sebagai background saja. Jadi, tanpa panjang lebar lagi, kita bakalan bahas altcoin pertama yang menurut saya memiliki karakteristik yang kurang lebih mirip dengan Hyperliquid. Yang pertama adalah BONG, teman-teman. Nah, ini mungkin menjadi satu kontroversi ya ketika saya mention. BONG, teman-teman, beberapa waktu terakhir itu mendapatkan development yang cukup besar. Salah satunya mereka membuat yang namanya letsbong.fun. Jadi, mereka membuat platform ini untuk menyaingi secara langsung Pump Fund
yang kita tahu juga merupakan salah satu platform yang generate revenue luar biasa besar. Jadi ini masuk ke kategori Launchpad. Nah, variabel yang pertama tadi yang saya sebut apa? Selain ada buyback, kita harus melihat platform itu ada usernya dulu dong, dan generate revenue. Nah, kalau kita lihat teman-teman, data terbaru menunjukkan bahwa letsbong.fun itu telah memiliki revenue bahkan lebih besar daripada PumpFun. Nah, kita nggak tahu apakah ini akan konsisten terus berlanjut atau tidak, tapi at least data yang terbaru menunjukkan revenue dari letsbong.fun dalam kurun waktu 24 jam terakhir itu 1 juta US dollar. Hampir 2 kali lipat lebih besar daripada PumpFun. Menunjukkan di sana ada usernya dan mereka bisa generate revenue. Oke, karakteristiknya sudah ada yang mirip dengan Hyperliquid. Tapi di sisi yang lain, teman-teman, si Bong ini juga menerapkan yang namanya buyback. Oke, dijelaskan di sini, adding further momentum to Raydium's challenge in letsbong.fun, a decentralized meme coin launchpad created by the Bong community in collaboration with Raydium. Jadi letsbong.fun ini adalah decentralized meme coin launchpad yang dibentuk oleh komunitinya Bong berkolaborasi dengan Raydium. Dan ada kata kuncinya nih, teman-teman. Bong buyback and burns to support token value. Jadi selain mereka mempunyai platform yang usernya banyak, bisa generating revenue, mereka juga rupanya memiliki buyback program. Dan itu ada dijelaskan dengan sangat detail di sini, teman-teman. Revenue yang mereka hasilkan dalam bentuk SOL, itu pembagiannya seperti ini. Buy, back, dan kemudian di burn, itu adalah 50% dari revenue yang dihasilkan. Sisanya kalian bisa dilihat dibagi ke Bong SOL staking, GP reserve, hiring and growth, development and integration, SBR, Bong rewards, dan juga marketing. Dan kalian bisa cek secara jelas juga, ini sudah seberapa banyak yang sebenarnya di buyback dan kemudian di burn. Jadi ingat teman-teman, mereka buyback tokennya itu bukan untuk disimpan, tapi kemudian langsung di burn. Sehingga total supply dari Bong sendiri itu dari waktu ke waktu akan terus mengalami penurunan. Ini dengan asumsi bahwa platform mereka yang bernama letsbong.fun ini sebagai salah satu platform dari Bong Community itu bakalan terus berlanjut dan menghasilkan revenue yang besar. Nah, yang terbaru menunjukkan bahwa mereka melihat total SOL di sini sudah ada kurang lebih 68.768,21. Dan buyback and burn-nya sudah ada 34.453 Solana. Jadi bayangin, buyback and burn-nya itu angkanya juga sudah cukup besar. 24 jam volume mereka itu 254 juta dolar. Dan fee yang berhasil mereka generate itu kurang lebih 1 juta dan itu hanya 24 jam, teman-teman. Oke, di sini juga dijelaskan bagaimana pembagian dari revenue-nya. 50%-nya sekali lagi bakalan di buyback dan juga di burn. Nah, jadi teman-teman, dengan beberapa hal yang baru saja saya jelaskan, mereka memiliki karakteristik yang sama dengan Hyperliquid. Mereka punya sebuah platform dengan user yang cukup banyak rupanya, meskipun ini masih platform yang cukup baru ya, letsbong.fun. Mereka sudah berhasil meraih user yang banyak dan berhasil generate revenue. Selain daripada itu, yang sama lagi, mereka juga menerapkan program buyback. Nah, kita bakalan lihat. Lalu bagaimana dari segi price action-nya gitu kan? Kalau misalnya cuma sekedar pembahasan dari segi di belakang layar, mungkin ada dari teman-teman yang tidak tertarik gitu ya, pengennya ngelihat chart. Oke, kita bakalan lihat dari segi chart juga. Karena adanya buyback program yang telah dilaksanakan, ini baru ya teman-teman, seingat saya di bulan April itu baru dilaksanakan. Mereka berhasil membuat Bong awalnya itu di kurang lebih ya range 0,009 kurang lebih, dan sekarang sudah ada di 0,000021. Jadi terjadi kenaikan ya kurang lebih 150% lah semenjak pertama kali mereka mengumumkan akan ada buyback program. Nah, jika mereka bisa terus generate revenue yang tinggi dan buyback-nya akan terus dilakukan, maka harusnya itu akan berdampak baik ke harga token Bong itu sendiri. Meskipun pada saat ini teman-teman mungkin bukan saat yang paling optimal untuk membeli karena Bong itu ada di area major resistance. Kalian bisa dilihat di weekly, sebelum-sebelumnya ini selalu menjadi area yang menciptakan
rebound signifikan atau rejection signifikan. Nah, ada dua area yang mungkin atau dua opsi yang bisa teman-teman pakai kalau misalnya mau melakukan akumulasi. Antara yang pertama, teman-teman menunggu di kurang lebih area 0,00016 di sini. Ini merupakan area yang juga cukup penting sebelumnya, oke? Atau yang paling optimal itu ada di sekitaran 0,000095 di sini. Ini adalah area major support. Jadi kedua area ini mungkin bisa teman-teman pantau kalau misalnya kalian tertarik juga ya untuk melakukan akumulasi bond. Ini menjadi dua area yang akan provide major support. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana kok kalau ternyata kita nggak bakalan hit ke kedua area ini? Maka opsi yang paling terakhir adalah kita menunggu dia untuk berhasil breakout di atas area major resistance di sini dan closing weekly candle di atas area tersebut. Oke, jadi kalau misalnya kita melihat hal seperti ini terjadi, oke, itu mungkin bisa menjadi tempat bagi teman-teman untuk start melakukan akumulasi. Karena kalau ini yang kalian tunggu, berarti sekarang kita punya alasan lebih kuat daripada membeli sekarang. Kenapa? Kalau kalian beli sekarang, berarti kalian beli di area major resistance. Kalau kalian beli setelah terjadi breakout, maka kalian membeli setelah adanya potensi kita ngeflip area major resistance ini menjadi area major support. Paham ya teman-teman logika sederhananya ya? Jadi ini kita nggak bakalan bahas terlalu detail karena terlalu panjang kalau misalnya saya bahas terlalu detail, belum lagi kita mau mention ke altcoin yang kedua. Nah, itu adalah yang pertama teman-teman. Altcoin yang pertama Bong yang memiliki karakteristik yang kurang lebih mirip dengan Hyperliquid. Nah, sebelum kita masuk ke altcoin yang kedua, ini saya mention dulu satu platform yang bisa membantu teman-teman semua dalam melakukan trading dan ini sudah terintegrasi dengan AI, teman-teman. Nama platformnya adalah Huobi. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan promo code saya ketika mendaftar, promo code-nya Hansenlo, kalian akan bisa mendapatkan rebate hingga 250 USDT. Selain daripada itu, kalau misalnya kalian menggunakan link saya untuk mendaftar, maka kalian akan dikasih juga agent AI yang khusus dan spesial. Ini tidak akan kalian temukan kalau kalian tidak mendaftar dengan link yang saya berikan. Karena kalau kalian daftar menggunakan link yang saya berikan, kalian akan mendapatkan agent AI saya secara pribadi. Gitu ya. Karena selain saya tentunya ada beberapa juga agent AI yang bisa kalian pakai. Cuman saya bekerjasama dengan Huobi untuk membentuk avatar saya sendiri. Tentunya ketika kalian mendapatkan sinyal dari agent AI ini, kalian juga perlu filter sendiri terlebih dahulu. Apakah sesuai dengan outlook yang kalian mau? Apakah sesuai dengan posisi yang kalian mau buka? Kalau iya, kalian bisa lakukan open position langsung di sini. Kalian bisa set, kalian mau membuka posisinya seberapa besar. Katakanlah menggunakan margin 100. Leverage-nya mau berapa? Ya kan, bisa sampai 250 atau bahkan 500x, teman-teman. Jadi ini tinggi banget leverage-nya. Tidak disarankan, kalian mungkin menggunakan leverage yang kecil saja. Kalian juga bisa langsung set take profit dan juga stop loss. Kalau mau manual bisa, mau atur dengan AI juga langsung bisa. Nah, ketika kalian sudah menyelesaikan hal tersebut dan kalian misalnya tertarik untuk long, kalian bisa langsung aja klik long di sini dan otomatis nanti posisinya bakalan muncul di sini. Kalau misalnya kalian tidak tertarik dengan sinyalan di sini, kalian bisa lewati dan nanti akan ada sinyal-sinyal lainnya yang bisa kalian berikan. Nah, kalaupun kalian tidak cocok dengan agent AI saya, ada AI agent lainnya yang juga bisa membantu kalian dalam melakukan analisa dan masing-masing memiliki profil resiko yang berbeda sehingga kalian bisa coba satu persatu, siapa tahu ada yang cocok ke kalian. Nah, kalau misalnya kalian mau mendaftar ke Huobi, link pendaftarannya sudah ada di kolom description, langsung aja kalian cek dan daftar. Oke, teman-teman. Yang kedua, setelah tadi Bong kan, yang kedua itu adalah AAV, teman-teman. Jadi ini mungkin salah satu altcoin yang jarang banget saya lihat dibahas di berbagai tempat, jarang banget. AAV menjadi salah satu lending protocol sebenarnya yang memiliki total value lock yang paling besar di dunia, teman-teman. Jadi itu sudah menunjukkan secara langsung bahwa memang mereka memiliki user. Oke? Nah, selain memiliki user, variabel kedua apa tadi kita mention? Mereka harus bisa generate penghasilan. Harus ada revenue-nya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat untuk AAV sendiri, kita coba cari, itu ada peringkat 17 di sini. Mereka generate revenue kurang lebih 231.000 US dollar dalam kurun waktu 24 jam. Dan kalau misalnya kita tarik sampai bulanan, rata-ratanya kurang lebih 6,73 juta dolar. Jadi selain mereka juga punya usernya,
mereka juga bisa generate revenue yang juga tidak kalah besar. Nah, yang ketiga tentunya lagi-lagi adalah soal buyback. Jadi teman-teman, untuk kalian yang nggak tahu, AAV itu juga memiliki buyback program, teman-teman. Dan ini adalah penjelasan sederhananya. AAV menginisiasi $1 juta pembelian atau buyback secara mingguan, teman-teman. Mingguan mereka akan membeli $1 juta dalam bentuk token AAV. Dan di sini kalian bisa melihat penjelasannya. Oke? AAV officially kick off its token repurchase initiative. The project confirmed it will buy back $1 million worth of AAV token weekly. Jadi mingguan, setiap minggu dibeli $1 juta di open market dan akan dibeli selama kurun waktu 6 bulan ke depan. Ini masih dalam masa trial, teman-teman, dan ada potensi akan dilanjutkan seterusnya. This adds up to over $50 million in buyback on annualized basis. Jadi kalau misalnya kita asumsikan mereka akan terus melakukan hal ini, maka per tahunnya mereka mungkin akan bisa melakukan buyback sebesar $50 juta. Dan datanya ini juga bisa dilacak, teman-teman. Ini semuanya transparan. Kalian bisa melihat mereka, ini namanya AAV buybacks gitu ya, di AAV Analytics. Di sini yang dimention adalah total AAV yang telah berhasil mereka beli, ada kurang lebih 57.750 AAV. Harga terbaru AAV-nya, kemudian cost of purchase-nya, mereka membelinya kurang lebih di value berapa, sedangkan current value-nya di berapa, net profit and loss-nya juga sudah lumayan, $4,6 juta dalam bentuk profit, dan mereka dapat average price-nya di harga berapa. Itu bisa kalian cek semuanya di sini. Di sisi yang lain, kalian juga bisa secara real time melihat kapan terakhir kali mereka melakukan buyback, dan ini cukup rutin ya, teman-teman. Kalian bisa cek satu persatu. Terakhir kali mereka melakukan pembelian kembali itu di tanggal 5 Juli dengan total 39.541 atau kalau dalam bentuk tokennya itu kurang lebih 146 token AAV. Jadi sekali lagi mereka memiliki karakteristik yang juga sama, teman-teman. Setelah Bong tadi kita tahu memiliki karakteristik yang sama, AAV juga sama. Mereka memiliki 3 variabel yang tadi kita sebut. Yang pertama, mereka mempunyai mekanisme buyback. Yang kedua, mereka punya user. Bahkan mereka merupakan salah satu lending protokol terbesar di dunia. Yang ketiga, mereka bisa generating revenue. Nah, itu juga kemudian membuat kita melihat harga AAV selama beberapa bulan terakhir juga cenderung mengalami kenaikan yang lumayan banget, teman-teman. Bahkan kalau kita ukur dari anggap di bulan April kemarin ya, sampai dengan sekarang, itu sudah terjadi kenaikan kurang lebih 150%. Oke? Dan kalian akan jarang sekali menemukan ada altcoin yang bisa perform lebih dari 100% dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Terlebih, kalau misalnya altcoin tersebut telah berada di top 50. Atau top 100 deh, nggak usah top 50. Top 100. Susah. Tapi AAV merupakan salah satunya. Ya, salah satu katalisnya adalah dikarenakan juga ada buyback yang terjadi di sini. Nah, lalu pertanyaannya, dari segi chart, dari segi price action, apa yang ditunjukkan di sini? AAV juga sekarang sedang berada di area major resistance, teman-teman. Roughly di kurang lebih area 285 sampai kurang lebih $300. Itu merupakan area major resistance untuk AAV. Ideally, kalau misalnya kita mau mendapatkan harga yang lebih optimal, kita mau mencari di kedua area ini, teman-teman. Yang pertama adalah di area 200, itu merupakan area psychological level, dan juga tentunya kalau kita perhatikan sebelumnya ini merupakan area yang selalu provide major support. Yang paling sempurna adalah kalau kita berhasil hit ke angka 120-an, karena area tersebut juga merupakan area major resistance. Tapi tentunya tidak ada garansi kedua area ini bakalan ke hit, teman-teman. Nah, sekali lagi, cara yang sama bisa kita terapkan di AAV dengan apa yang kita sudah lihat di Bong tadi. Kalau misalnya memang kedua area ini tidak berhasil kita sentuh dan kita akan breakout di atas area 300 di sini, kita bisa tunggu retestnya, teman-teman, dan itu bisa menjadi trigger bagi kita untuk start building position. Karena berarti pada saat itu yang kita beli adalah atas dasar asumsi kita akan flip area major resistance di sini menjadi area major support. Kalau kita langsung beli sekarang, itu berarti kita sedang membeli di area major resistance. Kita belum dikasih bukti bahwa area ini akan mampu ditembus. Jadi itu bukan saat yang tepat untuk membeli.
Tapi at least sekarang teman-teman sudah tahu ya, ada dua altcoin yang memiliki karakteristik yang kurang lebih mirip dengan Hyperliquid. Oke, meskipun tentunya performa masing-masing token akan berbeda, tapi at least mereka mempunyai beberapa karakteristik yang sama yang berpotensi membuat harga token mereka juga terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Tugas kalian hanya satu sekarang, kalau misalnya memang tertarik untuk ke dua altcoin tersebut, tunggulah saat yang paling ideal. Saya sudah mention barusan beberapa opsi yang bisa kalian lakukan. Antara kalian tunggu di beberapa area major support, atau at least tunggu dia breakout di atas area major support, and then tunggu pullback atau retestnya, dan itu dimana teman-teman bisa start untuk melakukan akumulasi. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian setuju dengan apa yang saya sampaikan di video hari ini, bahwa AAV dan juga BONG itu bisa menjadi the next Hyperliquid? Kalau misalnya ada yang setuju, boleh kasih komentarnya kenapa. Kalau kalian tidak setuju, kalian juga boleh kasih komentar kalian kenapa. Itu aja untuk video hari ini teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.